dalam kasus pertama, yaitu kasus rekan kerja yang memanfaatkan fasilitas. Untuk nomor satu, apakah kasus tersebut mungkin akan Anda alami dalam karir Anda di masa depan? Menurut saya, kasus tersebut mungkin akan terjadi di dalam karir saya di masa depan, terutama ketika bekerja dengan tim yang beragam yang memiliki perbedaan dalam latar belakang dan perbedaan pandangan dalam etika kerja. Untuk nomor 2, pada kasus pertama, apa solusi paling krusial untuk mengatasi konflik etika berdasarkan kasus tersebut? Yaitu adalah menetapkan dan mengkomunikasikan kebijakan pengelolaan biaya yang jelas tentang bagaimana tunjangan harian dan biaya lainnya harus digunakan. Perusahaan perlu memastikan bahwa semua karyawan memahami aturan ini dan bahwa mereka akan diaudit jika perlu. Transparansi dalam pengelolaan keuangan adalah kunci untuk menghindari konflik etika semacam ini. Yang kedua adalah mengadakan pelatihan etika untuk semua karyawan juga bisa menjadi langkah yang efektif. Ini akan membantu mereka memahami pentingnya menggunakan dana perusahaan secara bertanggung jawab dan akan memperkuat nilai-nilai integritas di lingkungan kerja. Yang nomor 3 pada kasus pertama yaitu adalah saran tambahan, yaitu perusahaan harus membangun dan mempromosikan budaya integritas, di mana karyawan merasa bertanggung jawab atas tindakan mereka, tidak hanya dari segi hukum, tetapi juga dari segi moral. Ini dapat dilakukan melalui pemimpin yang mencontohkan perilaku etis, saluran komunikasi yang aman bagi karyawan, untuk melaporkan tindakan yang tidak etis. Dan untuk kasus nomor 2, yaitu tentang kasus wakil presiden yang kasar, eh, kasus tersebut mungkin akan kami alami menghadapi situasi di mana seorang wakil presiden bertindak kasar terhadap staf merupakan sesuatu yang bisa terjadi, terutama dalam lingkungan kerja dengan tekanan tinggi dan ekspektasi yang besar dari pimpinan. Nah, oke, nama saya Muhammad Rafi Yusuf Akbar, NRP 503-122-120. Oke, untuk pertanyaan berikutnya yaitu, apa solusi paling krusial untuk mengatasi konflik etika berdasarkan kasus tersebut? Kasus yang dimaksud yang di sini ya merupakan kasus kedua. Nah, langkah yang paling krusial tentunya yaitu melaporkan perilaku tidak etis tersebut kepada pihak yang lebih tinggi seperti manajemen senior atau HR. Nah, perilaku kasar dan intimidatif yang ditujukan oleh seorang wakil presiden senior tidak hanya merusak moral staf, tapi juga berpotensi besar menciptakan lingkungan kerja yang tidak aman dan juga toksik. Nah, melaporkan kejadian ini merupakan langkah pencegahan untuk melindungi karyawan yang terkena dampaknya. Maksud saya langkah penanganan. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa lingkungan kerja mereka bebas dari pelecehan, intimidasi, dan juga perilaku kasar. Dengan melaporkan insiden ini dapat menunjukkan komitmen pada standar etika profesional dan juga tanggung jawab. Oke, sekian. Terima kasih. Baik, selanjutnya pada saran tambahan, yakni disarankan untuk melaporkan perilaku wakil presiden tersebut ke HR atau pimpinan senior perusahaan dengan bukti dan dokumentasi yang jelas. Meskipun partner Anda menyarankan untuk membiarkan masalah ini, tindakan ini tentunya penting demi menjaga lingkungan kerja yang sehat dan melindungi kesejahteraan staf. Mengabaikan masalah ini dapat menjadi dampak buruk pada moral karyawan dan reputasi perusahaan. Jadi, sebaiknya kita ambil langkah yang tepat untuk menangani situasi dengan bijaksana. Apakah kasus tersebut mungkin akan Anda alami dalam karir Anda di masa depan? Sebagai seorang profesional, saya memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan transparansi dalam bekerja. Mengungkapkan penggunaan AI bisa dianggap sebagai bentuk kejujuran, tetapi juga bisa berdampak negatif pada hubungan sesama klien. Kejadian ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan kualitas kerja saya di masa mendatang. Saya bisa belajar bagaimana menggunakan kekuatan AI dengan kemampuan analisis saya sendiri untuk meningkatkan hasil kerja yang baik. Oke, nama saya Muhammad Rafi Yusuf Akbar dan saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari studi case nomor 2. Langkah yang paling krusial tentunya yaitu transparansi dengan klien.
Kita harus memberitahu klien bahwa sebagian dari analisis tersebut didukung oleh model kecerdasan buatan atau AI. Transparansi ini memastikan integritas profesional tetap terjaga dan juga memungkinkan klien untuk membuat keputusan yang lebih baik menggunakan penggunaan teknologi dalam proses analisis mereka. Nah, hal ini penting untuk mencegah kejujuran dalam pekerjaan dan meningkatkan kepercayaan serta mempertahankan reputasi. Menggunakan AI secara etis berarti memberikan konteks kepada klien mengenai alat yang digunakan, sehingga mereka dapat memutuskan sendiri tingkat kepercayaan yang mereka tempatkan pada hasil tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, untuk saran tambahannya sendiri, yakni kita seharusnya transparan kepada klien mengenai penggunaan AI dalam analisis, karena kejujuran merupakan kunci dalam membangun kepercayaan jangka panjang. Meskipun klien menyukai hasilnya, memberikan klarifikasi tentang metode yang digunakan akan memastikan bahwa mereka memahami proses di balik wawasan yang diberikan. Ini pun membantu menghindari potensi masalah di masa depan jika hasil dari AI dipertanyakan, sekaligus memperlihatkan integritas profesional kita.